nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabin mubin wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتوظف وترحم على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin, semoga senantiasa dirahmati, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya lupa malam berapa kita berada di Masjid Allah, diiringi dengan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan suatu ibadah yang wajib maupun yang sunat. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema kita pada malam hari ini adalah ketentuan tentang mustahik zakat fitrah. Zakat fitrah. Secara global, ulama dalam hal ini berbeda pendapat tentang siapa saja para mustahik zakat fitrah. Yang pertama yaitu beberapa ulama yang dikomandoi, yang diawali oleh khalifah yang ke-5, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dan juga diikuti oleh ulama salaf madhab pertama yaitu Imam Hanafi, serta Ibnu Hazm dalam kitab Muhallanya, diperkuat oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', bahwa mustahik zakat fitrah ini sama dengan mustahik zakat mal. Hanya saja diutamakan kepada fakir dan miskin. Sebab sebagaimana zakat mal itu adalah merupakan sedekah, maka zakat fitrah pun juga merupakan apa? Sedekah. Maka tidak ada bedanya antara mustahik zakat mal dan zakat fitrah. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, sampai akhir ya, bahwa zakat mal asnafnya, mustahiknya ada 8. Maka dalam zakat fitrah pun karena sama-sama sedekah itu juga apa? 8 juga. Ini beberapa ulama yang dikomandoi oleh khalifah kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz dan diikuti oleh Imam Al-Hanafi, serta dan juga inilah yang dipilih Imam Bukhari dalam hadisnya dalam Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah menentukan zakat fitrah
kepada kaum muslimin, tu'matan lil masakin, untuk berikan makan kepada kaum miskin, atau tuhrotan lis-shaim, untuk membersihkan penyucian bagi orang yang berpuasa daripada rafas, daripada ucapan yang tidak berguna, serta untuk bahan makanan bagi kaum miskin. Dan juga faman addaha qabla shalah wa hiya shadaqatan maqbulah, atau zakatun maqbulah. Siapa yang memberikannya sebelum sholat Id, maka dia merupakan zakat atau sedekah yang diterima oleh Allah sebagai zakat fitrah. Faman addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Maka itu termasuk sedekah biasa, sedekah sunat. Artinya apa? Tidak menggugurkan kewajiban, tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat kedua adalah sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sekalipun tadi ada sebagian madzhab Syafi'iyah juga ya. Ini bahwa mustahiknya ini apa? Khusus fakir dan miskin, dengan alasan tu'matan lil masakin, untuk bagi makanan bagi orang miskin. Miskin di sini otomatis fakir masuk, karena fakir lebih kurang, lebih membutuhkan, lebih miskin daripada miskin sendiri. Sebab kalau fakir adalah tidak mampu, kalau miskin kurang mampu, ya. Kalau miskin berhak, maka fakir lebih berhak, karena fakir tidak mampu, adapun miskin kurang mampu. Dalilnya tadi, ya, tu'matan lil masakin. Itu juga tadi. Kemudian kalau tadi kan alasannya sama-sama sedekah. Yang pertama tadi. Yang ketiga adalah tafsir. Tafsirnya gimana? Kalau sudah mencukupi untuk orang fakir miskin dan ada lebihnya, maka boleh sisanya diberikan kepada asnaf yang lain yang bukan atas nama fakir dan miskin. Ada penafsilan, rincian, tergantung. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, dan ini juga yang saya pilih, bahwa termasuk asnaf atau mustahik zakat fitrah adalah tidak ada bedanya dengan apa? Zakatul mal, karena sama-sama sedekah. Zakat fitrah juga sedekah, begitu juga apa? Zakat mal juga sedekah. Tetapi adalah yang lebih diutamakan fakir miskin. Ya. Ini mengenai ya mustahik zakat fitrah. Artinya tidak mutlak harus fakir miskin, dan tidak mutlak seluruh asnaf, tapi dilihat-lihat. Jika sudah mencukupi untuk fakir miskin, maka boleh selebihnya diberikan oleh atau kepada kelompok yang lain. Tetapi utamanya lagi-lagi adalah fakir miskin. Dalam zakat mal pun juga Allah mengutamakan fakir miskin. Maka didahulukan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ketika didahulukan fakir miskin, maka itu lebih utama juga. Alhasil secara umum mustahiknya sama dengan mustahik zakatul mal. Lantas menjadi persoalan sekarang ini bagi kita adalah apakah yang dikeluarkan ini harus berupa bahan makanan atau boleh nilainya, atau boleh apa? Nilainya. Nah, di sini juga sebagian ulama, ya, termasuk Imam Abu Hanifah sendiri, ya. Imam Abu Hanifah ini paling ya. Imam Abu Hanifah ini orang paling utama dan juga
yang mengatakan bahwa zakat fitrah boleh dikeluarkan nilai itu apa? Uang, ya, uang boleh. Karena dilihat dari sisi maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah, tujuan syariat ini adalah untuk memuaskan. Maka kata Nabi, ugnumin apa? Buatlah puas mereka. Nah, orang merasa puas ini bisa jadi dia kalau punya beras banyak dan juga apa? Duit banyak, benar enggak? Ini nyambung enggak ini? Saya hanya menyampaikan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ini bukan dari nafsu saya sendiri loh ya. Ya, boleh dibaca dalam kitab-kitab. Jadi dan juga mereka banyak dalil ya. Termasuk dalam surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan dalam tafsir surga kecuali kamu menginfakkan apa yang kamu sukai. Ya. Yang kita sukai apa? Duit atau beras? Dua-duanya, ya. Nah, sehingga di sini juga dijadikan dalil oleh mereka. Ada hadis lagi, wanita diperintahkan Nabi, ya tasaddaqna walau min huliyikunna. Tasaddaqna fi idil fitri walau min huliyikunna ya. Huliyon itu apa? Hiasan. Keluarkan zakat fitrahmu sekalipun dengan hiasan kamu. Jadi kalau nggak punya bahan makanan pokok, boleh dengan hiasan. Ini nilainya. Ini oleh Imam Abu Hanifah, ya, ini apa? Boleh. Tapi jumhur ulama, Imam Syafi'i lagi, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dan Hambali serta Imam Maliki, ini harus diberikan kepada bahan makanan pokok. Jadi alhasil bahwa tentang apa yang dikeluarkan ini juga ada dua macam pendapat. Ada yang boleh nilainya, itu Imam Hanafi terutama, dan juga apa? Jumhur adalah harus bahan makanan pokok. Dan pendapat apa? Yang nilai tadi di samping Imam Hanafi itu juga apa? Imam lain seperti misalnya Sufyan, juga lagi-lagi adalah Umar bin Abdul Aziz, ini juga beliau apa? Menyarankan mengeluarkan apa dari. Hadirin sekalian, karena sifatnya perbedaan di antara ulama, maka tidak boleh satu di antara kita yang saling menyalahkan, dalam arti yang ngeluarin uang tidak boleh menyalahkan yang ngeluarin bahan pokok, begitu juga yang mengeluarkan bagian bahan makan pokok juga tidak boleh menyalahkan orang yang mengeluarkan nilainya. Karena masing-masing punya ijtihad dan dalil, ya, yang tidak ikutin hawa nafsunya. Ada dalilnya. Imam Hanafi lebih daripada tujuan syariat. Apa tujuan syariat? Adalah untuk menyenangkan, untuk memuaskan, ya, untuk memuaskan. Ini seputar siapa mustahik zakat fitrah, juga khilaf di antara ulama, dan apa yang dikeluarkan, apakah nilainya boleh atau harus bahan makan pokok, ini juga ulama beda pendapat. Tinggal sebab di tempat lain ada panitia yang tidak mau menerima beras, harus uang, ini juga salah. Ada panitia yang harus apa? Beras, ini juga tidak benar. Dan juga perlu diperhatikan, andaikan jamaah mengeluarkan uang, kemudian pengurus menyiapkan beras,
Ini juga jangan sampai jamaah memberikan satu uang yang standar makan dia berasnya lebih bagus, lantas diberikan beras dari pengurus masjid yang nilainya lebih jelek. Ini juga tidak dibenarkan dalam Islam. Karena yang tahu ya ukuran makannya apa, nilainya berapa itu adalah yang muzaki itu sendiri. Sehingga rupa-rupa jangan sampai ya panitia nyari untung dari beras, kemudian mereka memberikan uang disiapin beras tapi nilainya adalah di bawah uang yang mereka berikan. Ini hukumnya adalah zalim. Makanya Nabi juga wanti-wanti kepada Mu'adz bin Jabal ketika ngambil zakat, wa iyyaka wa karaimal amwal. Takutlah kamu untuk mengambil barang-barang atau barang yang dizakatkan yang lebih bagus-bagus. Nah, ini juga tidak boleh. Maka standarnya adalah harus standar yang dikonsumsi oleh muzaki. Maka untuk itu inilah yang saya sampaikan tentang mustahik itu siapa, ya. Tapi tergantung milih yang mana, ya. Saya tidak bisa menentukan, tentunya saja, ya. Apakah harus beras dikeluarkan atau itu uang itu silakan saja. Karena ikutannya adalah semuanya salafus soleh. Yang memberikan uang juga salafus soleh, yang memberikan beras juga salafus soleh. Tapi salafus soleh dulu nggak memberikan beras, tentunya karena zaman dulu nggak ada beras, ya, gandum atau kurma atau yang lain. Yang penting bahan makan pokok. Ini tentang kepada siapa yang kita berikan. Begitu juga disinilah baik mustahik maupun nilai ini sudah dijelaskan dalam Islam. Tinggal kita milih. Alhasil sebagai penutup adalah untuk kepada siapa utamanya tetap kaum fakir miskin diutamakan, dan apa itu tergantung kepada muzakinya. Dan masjid panitia sifatnya melayani, harus bisa menyenangkan semua muzaki yang memberikan amanatnya kepada panitia. Sekian saja, terima kasih, semoga ada manfaat dan barokahnya. Allahu yang majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.